Serangan woreng sepertinya makin parah. Banyak petani sudah pakai obat mahal, tapi padinya masih saja roboh. Kenapa bisa begitu? Karena woreng sekarang sudah makin kebal dan berkembang biak sangat cepat. Di video ini, saya akan jelaskan insektisida terbaik, dosis yang benar, dan waktu aplikasi paling efektif. Simak sampai selesai supaya tidak salah langkah. Woreng coklat adalah hama yang paling merugikan untuk tanaman padi. Masalahnya, woreng ini mudah sekali berkembang biak dan cepat berubah jenis biotipe, sehingga banyak insektisida lama yang sudah tidak mempan lagi. Petani sering bilang, padahal sudah saya semprot, kok tetap roboh? Jawabannya biasanya cuma ada dua, salah bahan aktif atau salah waktu aplikasi. Dua hal ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar pada hasil panen kita nanti. Sebelum kita bahas obatnya, kita pahami dulu sifat woreng ini. Pertama, woreng berkembang biak setiap 7-10 hari. Artinya, populasinya bisa berlipat-lipat dalam waktu singkat. Kedua, woreng suka sekali tempat yang lembab. Jadi, sawah dengan genangan air yang terlalu tinggi sering jadi habitat ideal untuk mereka. Ketiga, sering terjadi resistensi atau kekebalan. Ini karena banyak petani menggunakan bahan aktif yang sama bertahun-tahun. Akibatnya, woreng jadi makin kuat. Keempat, woreng menyerang dari bawah batang. Mereka menghisap cairan tanaman, membuat tanaman jadi roboh, kering, dan akhirnya puso atau gagal panen. Makanya, pengendalian woreng itu tidak cukup hanya pakai satu merek insektisida. Kuncinya adalah rotasi bahan aktif. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Berikut adalah bahan aktif yang masih efektif untuk woreng berdasarkan pengalaman di lapangan dan rekomendasi teknis. Pertama ada pyrethroid generasi baru. Contohnya lambda-cyhalothrin atau deltamethrin. Efeknya itu knockdown, jadi woreng langsung jatuh begitu kena semprot. Ini cocok untuk mengendalikan populasi di awal serangan. Kedua, ada golongan neonicotinoid, contohnya seperti imidacloprid, thiamethoxam, dan acetamiprid. Bahan aktif ini sifatnya sistemik, artinya dia masuk ke dalam jaringan tanaman dan melindungi dari dalam. Ini sangat bagus untuk serangan yang sudah masuk kategori sedang. Ketiga, ada fenilpirazole, contohnya yang paling terkenal itu fipronil, efeknya merusak sistem saraf woreng dan cocok untuk pengendalian di awal tanam. Nah, yang lebih stabil untuk membasmi woreng ini adalah campuran bahan aktif. Contoh kombinasi yang umum dipakai petani sukses adalah thiamethoxam dicampur lambda-cyhalothrin atau imidacloprid dicampur fipronil, bisa juga acetamiprid dengan bifenthrin. Kombinasi seperti ini jauh lebih kuat karena menyerang woreng dari dua mode aksi sekaligus. Jadi worengnya lebih sulit untuk bertahan. Selanjutnya, dosis yang benar. Banyak petani rugi bukan karena obatnya jelek, tapi karena salah dosis. Ini panduan dosis yang aman dan efektif. Untuk insektisida cair, dosis umumnya adalah 1-2 ml per liter air. Kalau pakai tangki 16 liter, itu sekitar 25-40 ml. Tapi ingat, ini tergantung mereknya. Jadi selalu cek label di kemasan. Untuk yang bentuknya granul atau butiran, misalnya Fipronil G, dosisnya sekitar 4-6 kg per hektar. Kesalahan umum petani yang sering terjadi adalah dosisnya terlalu kecil. Akibatnya, woreng tidak mati, malah jadi kebal. Sebaliknya, kalau dosis terlalu tinggi, daun bisa terbakar dan tanaman jadi stres. Ada juga yang suka mencampur banyak obat sekaligus. Ini justru bisa menurunkan efektivitas masing-masing obat. Terakhir, tekanan semprot yang terlalu rendah juga jadi masalah. Obatnya tidak bisa masuk ke pangkal batang, tempat woreng bersembunyi. Jadi ingat ya, yang penting bukan banyaknya obat,
tapi akurasi dosis dan ketepatan waktunya. Waktu penyemprotan yang tepat itu sangat menentukan keberhasilan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dari fase musim tanam di umur 10 sampai 20 hari setelah tanam, ini adalah fase pencegahan awal. Lalu di umur 25 sampai 40 hari, ini adalah fase paling rentan. Jadi, wajib untuk mengontrol populasi wereng. Kalau sudah lebih dari 45 hari, cukup dimonitor saja. Penyemprotan hanya dilakukan kalau populasinya memang tinggi. Kedua, waktu penyemprotan dalam sehari. Lakukan penyemprotan di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 atau di sore hari. Antara jam setengah 4 sampai jam kelima, hindari menyemprot di siang hari yang terik karena obat akan cepat menguap dan tidak maksimal kerjanya. Ketiga, soal frekuensi. Kalau populasi werengnya ringan, cukup 1 kali semprot. Kalau populasinya sedang, ulangi setiap 7 hari sekali. Tapi kalau populasinya sudah berat, semprot setiap 5 hari sekali. Dan jangan lupa rotasi bahan aktifnya. Keempat, dan ini penting, fokus penyemprotan. Wereng itu adanya di bawah daun, di pangkal batang, dan di area yang lembab. Jadi, arahkan semprotan ke bawah, bukan ke atas daun. Pastikan cairan insektisida mengenai langsung pangkal batang padi. Ini bagian penting yang sering dilupakan. Jangan pernah pakai satu jenis bahan aktif terus-menerus. Lakukan rotasi secara teratur. Contohnya begini. Di penyemprotan minggu pertama, gunakan campuran Thiametexam dan Lambda-Cihalotrin. Minggu kedua, ganti dengan acetamiprid atau imidacloprid. Di minggu ketiga, pakai Wipronil. Dengan melakukan rotasi seperti ini, wereng tidak akan sempat membentuk kekebalan terhadap satu jenis bahan aktif. Ini kunci jangka panjang supaya obat kita tetap ampuh. Kesimpulannya, kunci untuk mengatasi wereng ada pada 4 hal. Pertama, pemilihan bahan aktif yang tepat dan efektif. Kedua, dosis yang sesuai petunjuk, jangan kurang, jangan lebih. Ketiga, waktu aplikasi yang pas, baik dari segi umur tanaman maupun jam penyemprotan. Dan keempat, yang paling penting, rotasi bahan aktif untuk mencegah kekebalan. Jika 4 langkah ini dilakukan dengan benar, wereng pasti bisa dikendalikan dengan biaya yang lebih hemat dan hasil panen kita tetap maksimal. Kalau video ini bermanfaat, bantu bagikan ke teman-teman petani lain ya. Kita maju bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton.